orang-orang yang berpendidikan, kita perlu seperti ini. Jadi saya satu terjadi. Karena Indonesia sudah melewati beberapa masalah dasar dalam kehidupan bernegara. Pertama adalah masalah asimilasi. Kita sudah lewat masalah itu. Kita sudah mendefinisikan siapa bangsa Indonesia. Oke, jadi itu masalahnya. Jadi ya itu komentar saya. Sekarang masalah yang pertanyaan saya mungkin adalah bagaimana kita menerapkan suatu sistem demokrasi ya yang bagus itu di dalam negara yang dimana penduduknya berbilang kaum kita kan. Jadi itu kalau misalkan itu bisa berhasil, bisa dijadikan model oleh negara lain. Jadi itu pertanyaan saya. Mungkin ada semacam pengalaman di Malaysia bagaimana menyatukan beberapa kaum yang begitu majemuk menjadi menuju suatu demokrasi yang betul-betul maju. Jadi saya minta pendapat dalam hal ini. Terima kasih. Kita berjaya mencipta satu pendekatan yang bukan saja dapat mengelak daripada rusuhan antara kaum, tetapi juga menggunakan kekuatan masing-masing kaum digabungkan dan menyumbang kepada pembangunan Malaysia. Ini adalah cara politik yang mana dicipta oleh Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra. Jauh daripada menggunakan demokrasi yang berasas kepada majority rule, dianya membuat keputusan untuk berkongsi kuasa antara kaum. Kita tentukan bahawa kita tidak akan cuba mendirikan kerajaan satu kaum. Sebaliknya, kita perlu ada sebuah kerajaan yang mengandungi dalamnya ketiga-tiga kaum yang besar ini. Dan ini dibuat secara politik, iaitu ditubuhkan sebuah coalition party yang mana parti-parti perkauman ini bergabung dalam satu parti, satu kumpulan, dan mereka bertindak menolong masing-masing. Umpamanya dalam kawasan yang majoriti Melayu, orang Cina menjadi minoriti, mereka tidak akan bertanding di situ. Yang bertanding ialah calon-calon yang terdiri daripada Melayu, tetapi orang Cina akan menyokong parti yang bergabung dengan mereka. Dengan itu dianya menentukan, kalaupun orang-orang Melayu berbelah bahagi dua pihak, undi yang akan menentukan siapa menang ialah puak minoriti tadi. Demikian juga dalam kawasan Cina, puak minoriti yang menentukan yang mana satu yang menang. Dan dengan ini kita dapat tubuhkan sebuah pemerintah yang mana terdapat di dalamnya wakil-wakil daripada ketiga-tiga kaum. Sudah tentu apabila kita menerima masuk dalam Malaysia, Sabah dan Sarawak, mereka juga mendapat bahagian mereka. Perkongsian ini adalah perkongsian yang dibuat di luar daripada konsep demokrasi sebenarnya. Tetapi kita bertanding dengan cara demokrasi, iaitu untuk mendapat sokongan majoriti. Alhamdulillah, selama 50 tahun perkongsian ini telah berjaya menarik sokongan daripada ketiga-tiga kaum, bahkan daripada kaum-kaum yang terdapat juga di Sabah dan Malaysia. Apabila kita dapat kerjasama antara kaum ini, maka dapatlah kita tubuh sebuah kerajaan yang kuat daripada segi perwakilannya, dan kerajaan yang kuat yang boleh meluluskan segala dasar dan undang-undang dalam Dewan, boleh membangunkan negara dengan lebih mudah. Sebaliknya, kalau kita mempunyai kerajaan yang lemah, maka selalunya akan dihalang di dalam Dewan dengan pengkritik-pengkritik dan juga ahli-ahli daripada parti pembangkang. Apabila pembangkang hampir sama kuat dengan pemerintah, maka tidak ada sesuatu yang boleh dilakukan, kerana segala-galanya akan menjadi bahan politik.
Sebab itu di Malaysia kita bukan saja nak kerjasama antara kaum, tetapi nak tentukan supaya pemerintah terdiri daripada satu kumpulan, coalition yang kuat dan mendapat sokongan 2/3 daripada ahli-ahli dalam Dewan Rakyat. Sebab itulah kita dapat menstabilkan negara kita ini, tidak banyak rusuhan kaum, dan dalam keadaan yang stabil ini kita gunakan segala kekuatan yang ada kepada masing-masing kaum untuk memajukan negara, dan dasar-dasar yang dibuat oleh pemerintah dapat dilaksanakan. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatannya kepada yang amat bahagia Tun Dr. Mahathir Muhammad. Terus yang kedua kepada moderator saya ucapkan terima kasih. Ternyata baru menyadari ketika saya berdiri di sini membutuhkan keberanian yang sangat luar biasa untuk bisa berbicara di sini. Tapi demi sebuah mimpi yang menjadi kenyataan, akhirnya saya harus memberanikan diri saya untuk mengumbar ketakutan saya. Dan berawal dari sebuah mimpi juga, saya Dodi Ahmad Syekh Matondang berangkat dengan 3 sahabat saya dari Jakarta, Indonesia ke sini untuk bisa bertemu dengan sahabat-sahabat seperjuangan sekalian, untuk bagaimana kita bisa saling bertukar informasi dan memberikan informasi yang saling bersangkutan mengenai pola yang akan kita jalankan ke depan. Dan menurut saya ini penting, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu 3 sahabat saya. Yang pertama mungkin dimulai dari sahabat Mahir, mungkin bisa berdiri. Mahir ini perwakilan dari PPI Belanda. Yang kedua ada sahabat Erwan. Beliau ini perwakilan dari Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat. Dan yang terakhir sahabat Saka, kebetulan dia perwakilan dari mahasiswa yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan sekaligus, berikut 1 komentar, karena saya berbicara mengenai konteks atau kapabilitas pemuda juga. Saya tadi melihat ada sedikit yang mungkin terlupakan kali ya. Mungkin itu kita bicara mengenai peran pemuda di sini. Karena di sini mayoritas adalah pemuda yang berdiri di atas institusi pendidikan, saya berpikir bahwa ingin mempertanyakan sebuah hal. Yang pertama adalah bagaimana pemuda Indonesia, khususnya pelajar-pelajar Indonesia, dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat Malaysia dalam pengembangan persepsi kerajaan nasional. Mungkin bisa saya ulangi sekali lagi, bagaimana pemuda atau peran pelajar Indonesia dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat Malaysia dalam proses pengembangan persepsi kerajaan nasional. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya sedikit tersentuh dengan pembicaraan bahwa tekanan dari penjajah yang akhirnya kita bisa membuahkan sebuah pertukaran pemikiran atau shift of thinking. Kalau misalkan kita lihat, ketika dulu semua orang berdiri di dalam kondisi dalam konteks penjajahan, maka dia bisa memikirkan sebuah perubahan terhadap dengan cara-cara pada saat zaman tersebut. Cuma sekarang ini kita harus bisa menyadari terjadi transisi pola penjajahan yang ada di dunia. Kalau misalkan dulu dengan pola penjajahan secara keras, kalau sekarang mungkin pola penjajahan moral dan budaya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pola atau strategi yang harus kita siapkan untuk bisa meminimalisir dan bisa mengaplikasikan shift of thinking yang tadi Tun bilang itu. Dan yang ketiga, 1 komentar. Tadi Tun bilang banyak kesamaan dan sedikit perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan dari hal itu, saya ingin mengajak semua orang yang ada di sini, mari kita bersama untuk sebuah kesatuan dan kita bersatu untuk sebuah kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan soalan yang pertama, itu pengaruhi pemuda Indonesia, pengaruhi persepsi konsep nasional di Malaysia.